Kembali lagi kita dalam pembelajaran sejarah peminatan dengan judul Peradaban Tiongkok Kuno atau Peradaban Cina Kuno bersama dengan Ibu Raya. Latar belakang sejarah Cina adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Dari penemuan arkeologi dan antropologi, daerah Cina telah terdiami oleh manusia purba sejak 1,7 tahun yang lalu. Peradaban Cina berawal dari berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning, lembah Sungai Huanghe yang sekarang bernama Huanghe. Pada zaman Neolitikum, Sungai Kuning atau Huanghe bersumber di daerah pegunungan Kangdun. Di Tibet, Sungai Huanghe berwarna kuning karena terdapat debu sedimen yang bertumpuk di tepi sungai dan tanah sekitarnya yang kemudian telah berbenam di sungai menimbulkan warna kekuningan pada air sungai tersebut. Zaman prasejarah di Cina. 1. Zaman Paleolitikum. Homo erectus telah mendiami daerah yang sekarang dikenal sebagai Cina sejak zaman Paleolitikum. Lebih dari 1 juta tahun yang lalu, peralatan batu yang ditemukan di Cheonghangling telah berumur 1,36 juta tahun. Situs arkeologi Cihandu di Provinsi Shaanxi menunjukkan catatan paling awal penggunaan api oleh Homo erectus yang berusia 1,27 tahun yang lalu. Spesimen Homo erectus yang paling terkenal ditemukan di Cina adalah manusia Peking yang ditemukan pada tahun 1965. Neolitikum. Zaman Neolitikum di Cina dapat dilacak hingga 10.000 sebelum Masehi. Adanya zaman Neolitikum di Cina dibuktikan dengan adanya pertanian millet yang peninggalan radikarbonnya sekitar 7.000 sebelum Masehi. Dengan berkembangnya pertanian muncul peningkatan populasi, kemampuan menyimpan dan mendistribusikan hasil panen. Pada akhir Neolitikum, lembah Sungai Kuning mulai berkembang menjadi pusat kebudayaan dengan penemuan arkeologi signifikan ditemukan di Banpo. Berdasarkan cerita kuno ada 3 zaman raja, 1 Yin Suyen, 2 Hu Xin, yang ketiga Xin Nung. Ada 5 kaisar, 1 Huang Ti, 2 Yao, 3 Xin, 4 Yin, yang kelima Li Shu. Kemudian setelah itu Cina diperintah oleh dinasti berikut. 1 dinasti Shang, 2 dinasti Chu, 3 dinasti Qin, yang keempat dinasti Han, yang kelima dinasti Xu, dan sebagainya. 1 dinasti Xiang didirikan oleh Kaisar Qintang, melaksanakan sistem peminjaman tanah atas dasar feudalisme, memuja dewa bernama Dewi Shangti, membuat peralatan rumah tangga kerajinan dari bambu mermer dan perunggu. 2 dinasti Zhou didirikan oleh Zhou Yuan, sistem pemerintahan secara feudalisme. 3 dinasti Qin didirikan oleh Raja Chang yang bergelar Qin Huang II. Sistem feudalisme dihapus dan diganti dan dibentuk provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Didirikan tembok besar Cina untuk menahan serangan musuh di Cina selama 18 abad yang diperintah oleh Qin Huang II. 4 dinasti Han, raja yang berkenal dengan Han Hinti. Agama Konfusianisme dijadikan sebagai agama negara. Masyarakat sudah dapat membuat kertas. 5 dinasti Xu, perluasan daerah Cina, membangun istana kerajaan, mengadakan ujian penyaringan bagi pegawai, membangun saluran kaisar untuk memperlancar perdagangan. 6 dinasti Tang,
masa kejayaan waktu diperintah oleh Li Xinmin Tang Taisung. Bidang seni dan syair mengalami peningkatan. Aksara dan bahasa, masyarakat Cina sudah mengenal tulisan gambar. Tulisan ini sebagai salah satu sarana komunikasi. Sedangkan bahasa yang digunakan masyarakat Cina antar wilayah berbeda-beda, sehingga masyarakat satu provinsi tidak sama komunikasinya dengan masyarakat provinsi lainnya. Pada abad ke-20 sudah dikembangkan pemakaian bahasa persatuan, yaitu bahasa Kaoyu. Seni dan kerajinan. 1. Lukisan. Lukisan karya tokoh ternama banyak menghasilkan tembok istana dan kuil di Cina. 2. Lukisan keramik. Ciri khas keramik Cina adalah adanya ukiran naga atau ular dan tumbuh-tumbuhan pada guci keramik Cina. Sistem kepercayaan Cina. Pada dasarnya, pandangan berpikir orang Cina selalu mengembalikan hakikat keharmonisan antar kehidupan langit atau alam gaib dan kehidupan di bumi. Mereka percaya bahwa alam semesta ini sebagai akibat dari inkarnasi kekuatan alam. Alam dikuasai oleh spirit-spirit yang berkekuatan luar biasa. Alam semesta semata-mata hanyalah ekspresi dari kekuatan alam yang dipengaruhi oleh spirit-spirit yang mendiami alam. Menurut dasar pikiran orang Cina, seluruh fenomena alam dapat dibagi dua klasifikasi, yaitu jin dan orang Cina beranggapan bahwa manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan ritme alam semesta. Kehidupan harus harmonis dengan tiga dasar, yaitu kehidupan langit, bumi, dan kehidupan manusia itu sendiri. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi kita. Untuk lain waktu kita lanjut. Ibu ucapkan terima kasih.